terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh dari berbagai masukan, baik dalam proses musrembang, reses anggota DPRD, serta tak kalah penting tetap memegang prinsip pengelolaan daerah, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabel, disiplin berkeadilan, serta efisien. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini, maka pada kesempatan ini saya mempersilahkan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Baik, fraksi pertama dari fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandangan umum Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Yang terhormat Bapak Pemerintah Kabupaten Malang yang pada hari ini yang terhormat pimpinan Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah, para pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya, hadirin media dan undangan yang kami hormati. Salam dan selawat selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ucapan yang terima kasih kepada pimpinan DPRD atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk membacakan pandangan umum tentang pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berkaitan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, tentunya fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera secara bersama dalam menjalankan tugas mewujudkan pemerintah yang bermartabat dan profesional. Fraksi kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah atas diraihnya predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah di berbagai sektor. Tentunya percepatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selalu di daerah. Yang kedua, belanja daerah APBD sebesar 715 miliar 780 juta 494.991.000, realisasi sebesar 697 miliar 458 juta 559.499. Adanya perubahan kebijakan terjadi penurunan dengan realisasi belanja daerah di Kabupaten Maluku Tengah yang akan dikaji dan didalami bersama. Tentu fraksi kami mengharapkan penjelasan secara umum oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, terhadap sektor pendapatan asli daerah PAD, fraksi kami mendorong pemerintah khususnya kepada seluruh OPD untuk melakukan upaya intensifikasi dan melakukan inovasi sehingga dapat dikonversi menjadi PAD kami. Kami memandang bahwa PAD Maluku Tengah masih sangat diharapkan untuk kenaikan yang signifikan. Upaya secara kolektif dan seluruh OPD yang maksimal mutlak diperlukan. Karena itu kami mau penjelasan pemerintah daerah terkait inovasi dan langkah strategi untuk peningkatan PAD di sektor potensi di Maluku Tengah untuk secara bersama kita dorong. Mohon keterangan. Kemudian yang keempat, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melihat rumusan permasalahan dan isu pembangunan daerah di tahun anggaran 2024 sangat penting juga untuk kita lihat dan pahami seluruh masyarakat Kabupaten Tengah terkait gambaran umum tentang evaluasi dan capaian pembangunan
Olehnya itu, fraksi kami mohon penjelasan gambaran pemerintah daerah akan capaian dan realisasi. Yang kelima, terkait masih adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, fraksi kami berharap agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan memperbaiki baik dari sisi optimalisasi pengawasan maupun dari sisi pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sehingga uang rakyat yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam, dalam keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Belitung Tengah, fraksi kami juga menegaskan untuk lebih objektif dan berkualitas dalam melihat potensi dan kondisi daerah Kabupaten Belitung Tengah seperti yang kita pahami bersama bahwa masih adanya kesenjangan antar beberapa wilayah desa pada persoalan infrastruktur dasar. Kemudian yang ketujuh, kejelasan terkait aset daerah di beberapa wilayah desa, penyelesaian tata batas wilayah serta perhatian kita bersama terkait beberapa persoalan agraria di Mamuju Tengah yang belakangan masih menjadi apresiasi aspirasi masyarakat kita yang tentunya sangat diharapkan sikap kita selaku pemerintah. Yang kedelapan, mengenai beberapa wilayah di Mamuju Tengah yang masuk dalam zona rawan bencana banjir, longsor, abrasi, dan lainnya, tentunya diharapkan perhatian kita bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga antisipasi dan sangat perlu perhatian kebijakan strategi dalam meminimalisir terjadinya dampak. Kemudian yang ke-9, melihat beberapa infrastruktur jalan Trans Sulawesi yang mengalami kerusakan parah di beberapa titik di Mamuju Tengah, tentunya fraksi kami juga berharap untuk atensi bersama agar menjadi perhatian prioritas pemerintah berwenang untuk dilakukan pemenahan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi terhadap rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah Kabupaten Belitung Tengah tahun anggaran 2024. Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera sepakat untuk dilanjutkan pembahasan dan pendalaman ke tingkat selanjutnya. Sebelum mengakhiri pandangan fraksi ini, kami mengaturkan terima kasih atas perhatian dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pandangan umum dan masukan fraksi kami dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan agar ke depan lebih baik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang kami hormati Bapak Ibu Anggota DPR Mamuju Tengah, yang terhormat Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh asisten, yang kami hormati Saudara Asisten dan Staf Ahli Bupati, yang terhormat Bapak Pejabat Lingkup Pemerintah Mamuju Tengah, yang kami hormati Sekretaris DPD Mamuju Tengah, yang kami hormati rekan-rekan pers, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak terlupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga atas syafaatnya di kemudian hari kita terhindar dari siksa api neraka. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Dewan yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa PKB
atas raperda tersebut di atas. Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan kepada Bupati dalam sidang paripurna DPRD Mamuju Tengah, fraksi PKB memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat, terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2024 dengan OPD WTP wajah tanpa wilayah dari BPK RI. Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka kami fraksi Kebangkitan Bangsa DPD Mamuju Tengah mengucapkan selamat atas keberhasilan dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah, baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait. Dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kabupaten Mamuju Tengah lebih maju dan sejahtera sebagai harapan bagi warga masyarakat Mamuju Tengah. Berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, tentunya fraksi Kebangkitan Bangsa yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut di atas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan masuk ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangan kesempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari. Tanggapan dan catatan fraksi Kebangkitan Bangsa semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga fraksi Kebangkitan Bangsa tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Di samping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat. Kemudian dari rangkuman pendapat-pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis dengan harapan di kemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, fraksi Perjuangan Kebangkitan Bangsa sangat mengapresiasi pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2024 oleh BPK Republik Indonesia, yang mana itu 10 kali berturut-turut. Raperda diharapkan menjaga dan menyelesaikan masalah serta mengoptimalkan potensi yang ada di Mamuju Tengah. Adapun masukan dari fraksi PKB untuk 1 tahun ke depan berdasarkan evaluasi antara lain: 1. Perlunya pembangunan kantor paten pemerintah, dalam hal ini OPD-OPD yang belum punya kantor paten dan sesuai standar harga sekat. Yang kedua, perhatian terhadap dampak lingkungan sawit serta alih fungsi lahan. Yang ketiga, percepatan progres penanganan masalah tanah agraria. Yang keempat, yang paling penting adalah hasil reses kami di 2025 untuk tahun 2026 agar diakomodir. Jangan ada yang terkesan hanya formalitas saja. Yang kelima, evaluasi listrik. Evaluasi penggunaan anggaran listrik lampu jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Yang keenam, kami juga sarankan agar segera melantik sekda politik dengan memperbarui regulasi yang ada agar pemerintah kita ke depannya semakin berjalan dengan baik untuk kemajuan Mamuju Tengah. 7. DBH 2024 dikaji dan dievaluasi bersama. 8.
mengenjot peningkatan PAD dari segala sektor, terutama sektor perkebunan sawit, dan menjaga kebocoran PAD dari segala sektor. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi kami terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui dan fraksi PKB mengaturkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa DPD Mamuju Tengah terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pandangan umum dan masukan fraksi kami dapat diterima guna menyempurnakan Raperda ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap upaya kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamuju Tengah, 23 Juni 2025. Fraksi PKB, Ketua Muhammad Rizal SP, Sekretaris Insinyur Nasrullah SD, anggota Umar. Mulai tercampur kayaknya, kenapa? Dari tadi ya, fraksi Demokrat. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPD Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten mewakili pemerintah Kabupaten Bogor Tengah. Yang terhormat Saudara Ketua, Saudara Wakil, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor Tengah. Yang kami hormati pimpinan badan, dinas, dan bagian serta seluruh jajaran eksekutif. Yang kami hormati unsur lembaga swadaya masyarakat, insan pers, serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita tiru baik perbuatan dan perkataannya. Begitu juga saudara pimpinan sidang, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Demokrat atau penyampaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Kabupaten Mamuju tahun 2024. Maka fraksi Demokrat Kabupaten Mamuju Tengah berpandangan sebagai berikut. Realisasi pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah disampaikan dalam penjelasan 2024 bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar 951 juta sekian dari perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 674 miliar 398,4, maka kita menyiapkan silva sebesar 13 miliar 874 juta 382.874 rupiah. Untuk itu kami mengapresiasi realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan secara maksimal, dan demikian juga jumlah silva semoga kedepannya pembiayaan yang tidak terlalu tinggi sehingga rapat paripurna yang kami hormati. Melalui kesempatan ini kami dari fraksi Demokrat DPRD Mamuju Tengah mengapresiasi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas keberhasilan mempertahankan predikat. Kita semua berharap semoga predikat ini terus dipertahankan dan dijadikan tradisi oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Urusan pendidikan dan kebudayaan berdasarkan anggaran yang ditetapkan adalah sebesar
186.542 juta sekian. Kemudian realisasi anggaran 183 miliar 38 juta sekian atau mencapai 98,12%. Tingkat realisasi anggaran urusan ini cukup maksimal mengingat anggaran yang tersedia adalah sangat besar dibandingkan urusan-urusan pemerintahan lain. Fraksi Demokrat Kabupaten Mamuju DPRD Mamuju Tengah mendorong dengan terus meningkatnya anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta ke depan harus diarahkan pada persoalan-persoalan yang belum terrealisasikan seperti kesenjangan kualitas dan fasilitas pendidikan antar sekolah di masing-masing kecamatan dan wilayah. Di samping itu, kami juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah agar mendorong lebih memaksimalkan program kebudayaan dan seni dalam memastikan lahirnya generasi Mamuju Tengah yang beradab dan berbudaya, seperti melahirkan batik khas daerah Mamuju Tengah sebagai ikon daerah, merencanakan hadirnya wisata budaya sejarah di Dusun Sikendeng, Desa Pangale, tempat ditemukannya patung tertua yakni patung Ambarwati. Urusan kesehatan. Bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran cukup besar dengan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Jika total anggaran belanja sebesar 169 miliar sekian terrealisasi 165 miliar. Urusan kesehatan ini menyangkut hajat hidup masyarakat yang sangat urgent dan mendasar, sehingga kedepannya bisa didorong untuk lebih maksimal dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Mamuju Tengah. Dengan terus meningkatnya anggaran urusan kesehatan dan realisasinya, diharapkan dapat secara signifikan mengurai masih banyaknya persoalan kesehatan di tengah masyarakat yang masih belum tertangani secara tuntas, seperti kasus stunting, gizi buruk, penyuluhan kesehatan di level paling bawah yang belum merata, pemberdayaan posyandu, modernisasi puskesmas, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pada semua fasilitas kesehatan, terutama manajemen antrian pendaftaran, kesejahteraan tenaga medis, serta kompetensi SDM pelayan dan petugas kesehatan yang masih perlu untuk ditingkatkan secara lebih merata. Urusan pertanian adalah urusan yang sangat vital karena berkorelasi langsung dengan keberhasilan program ketahanan pangan baik regional maupun nasional. Bidang ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang dialokasikan anggaran sebesar 8 miliar 531 juta sekian. Ke depan jumlah anggaran bidang pertanian sangat penting untuk ditingkatkan, baik jumlah dan realisasinya. Mengingat sangat penting sektor pertanian ini, komitmen dan upaya serius seperti ini tentu akan selaras dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah, di mana wilayah ini ke depan harus menjadi penyangga lumbung pangan baik secara regional maupun nasional. Fraksi Demokrat Mamuju Tengah berharap ke depannya pemerintah mampu melahirkan support system pada sektor pertanian secara komprehensif dan berkesinambungan. Sidang Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kedepannya pemerintah daerah akan mendorong percepatan pembangunan terminal sementara yang saat dilaksanakan, pembangunan tempat pelelangan ikan terpadu, zonasi komoditi pangan dan pertanian, mampu merencanakan pembangunan pelabuhan transportasi serta program jangka panjang lainnya yang dianggap penting. Selain itu, kami mengapresiasi terhadap program 100 hari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yang telah terlaksana maupun yang sementara on the track. Hadirnya inovasi program yang berani dan out of the box tentunya sangat kami support demi kesejahteraan Kabupaten Mamuju Tengah. Sidang Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Fraksi Demokrat menyatakan menerima untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Demikian penyampaian pandangan umum Fraksi Demokrat. Atas perhatian dan kesungguhan kita semua, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat perjuangan DPR
DPR Kabupaten Bumi Tengah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menuju tengah tahun anggaran 2024. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat pimpinan rapat serta unsuran pimpinan dewan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bumi Tengah atau mewakili. Yang terhormat Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran eksekutif dan seluruh anggota dewan serta rekan-rekan pers dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Merdeka! Merdeka! Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menyelenggarakan rapat paripurna hari ini. Rapat dewan yang terhormat, Fraksi Amanat Perjuangan menyampaikan aspirasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Bumi Tengah atas menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Dan Fraksi Amanat Perjuangan memandang bahwa dokumen pertanggungjawaban ini merupakan bentuk elektabilitas atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah mencermati laporan realisasi anggaran dan lampiran-lampirannya, penyertanya Fraksi Amanat Perjuangan menyampaikan beberapa pandangan dan catatan strategis sebagai berikut. Yang pertama, fraksi mempresisikan capaian realisasi pendapatan daerah yang tercapai 99,30% dalam target APBD setelah perubahan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan. 2. Meski demikian, realisasi belanja daerah yang berada pada angka 9,740% menandakan masih ada kegiatan atau program yang tidak terlaksana secara optimal. Fraksi meminta agar dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelaksanaan program terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Fraksi mencermati adanya silpa sebesar 13,8 miliar. Kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan silpa secara bijak untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya. 4. Fraksi juga menyoroti elektabilitas belanja modal, khususnya terkait belanja infrastruktur yang memiliki inflasi besar terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan proyek strategis daerah. Yang kelima, tahapan capaian opini warga wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan ini. Fraksi Amanat Perjuangan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terhadap prestasi dan terus dipertahankan serta menjadi motivasi untuk kinerja
keuangan untuk lebih baik. Demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik dan komitmen fraksi Amanat Perjuangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik di Kabupaten Gunung Tengah. Fraksi Amanat Perjuangan menyarankan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas tetap dilanjutkan. Demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan. Atas segala perhatian kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Ketua Fraksi Amanat Perjuangan saya sendiri dan Sekretaris Saudara Suri. Terima kasih.